Hai guys, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya berbagi tentang panduan HPRG 2022. Baik, saat ini kita mulai saja di layar monitor. Saya record dan kita share screen. Yes, oke. Di depan layar monitor teman-teman sekalian ada panduan Hari Persatuan Remaja Sinode Gemim tahun 2022. Dan saya akan menjelaskan secara singkat saja karena memang ini cukup panjang, ada 36 pages di sini, 36 pages. But yeah, we gonna stroke one by one or two by two right here. Nah, di sebelah kiri layar ini ada panduan Hari Persatuan Remaja Sinode Gemim ya, dengan ini logo barunya mereka, karena di setiap tahunnya itu kepanitiaan itu berganti-ganti ya. Ini di kawan-kawan 2. Oke, dan mereka memilih logo seperti ini guys. Kita akan lihat seperti apa arti logo tersebut, dan ini undangan mengikuti undangan di sebelah kanan ini teman-teman sekalian. Kepada yang terhormat BPMJ Segemim ya, lebih khusus Komisi Pelayanan Remaja Jemaat di tempat. Nah, acaranya adalah HPR dan juga HUT ke-32 KPRS. Dan kita semua terundang ini hari Jumat dan Sabtu tanggal 28 dan 29 Januari 2022 di wilayah kawan-kawan 2. Itu tuan rumahnya guys ya. Nah, ini sudah ditandatangani oleh panitia dan juga KPRS serta BPMS, tertanda dan cap. Dan juga salah satu informasi ya bagi teman-teman panitia yang memiliki kepanitiaan sinodal, paling tidak ada 3 tingkatan untuk tanda tangan proposal atau surat-surat yang keluar. Kalau misalnya dari panitia maka itu ada 3 tingkatan ya. Ini seperti di layar ini ada panitia pelaksana, ada ketua, dalam hal ini Kak Hani, baru Kak Teci, dan juga Kak Fanli sebagai sekretaris umum ya. Nah, untuk mengetahuinya itu ada KPRS, ketua dan sek. Nah, yang kalau teman-teman perhatikan di tengah sini tidak ada cap ya, karena memang KPRS itu adalah salah satu komisi atau bagian di dalam struktur Sinode Gemim. Nah, nanti capnya akan ada di Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, tanda tangan dan cap. Demikian juga berlaku di wilayah dan di jemaat. Oke, ini sambutan Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, Kak Mika, dan kita tidak akan membacanya. Yang pasti Kak Mika itu mengundang kita semua hadir dengan menjaga protokol kesehatan karena memang ada penjelasan sebentar di sana. Kemudian ada sambutan dari Ketua Umum Panitia Kak Hani. Kak Hani ini kalau teman-teman tahu ya, mungkin yang zaman-zaman saya ketika pemuda dulu, Kak Hani lah Ketua Pemuda Sinode Gemim. Dan dia juga adalah pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah di Senayan sana, di pusat. Oke. Nah, dia mengingatkan kita tentang tantangan perkembangan di zaman era revolusi industri 4.0, di mana semakin kompleks ya. Oke, kita lanjut saja. Ini profil wilayah kawan-kawan 2. Ketua BPMW ya, Pendeta Giariat Mawa, sekir laki MTH, dan juga Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Kak Vanli sebagai ketua wilayahnya, ketua KPRW ya. Nah, jemaat apa saja yang tergabung di dalam wilayah kawan-kawan 2? Kita lihat di sini. Pertama ada Gemim Ebenezer Tombasian Bawah. Ketua BPMJ-nya Pendeta Eva Maria Kowel atau Kowel ya. I'm sorry if I said wrongly. Oke, Kondoy STH, dan Ketua KPRJ-nya Kak John Mundung. Kemudian ada Gemim Kalvari Tombasian Atas, Pendeta Nefri Sunarto STH. Oh, Pendeta Nefri ternyata sudah di sana ya. Halo Pendeta. Pendeta Nefri dulu di Immanuel Maumbi, sewilayah dengan saya. Jadi kita sering ketemu. Kemudian Ketua KPRJ-nya ada Kak Brian Jack Koampa SE. Nah, Oke, kemudian lanjut ke
jemaat selanjutnya yaitu Gemim Bukit Sion Kanonang. Ketua BPMJ-nya Pendeta Meni Adam MTH, dan Ketua KPRJ-nya Kak Friskian Warangkiran STH. Oh, oke. Berarti memang Kak Friskian ini calon pendeta sepertinya. Oke, kita lanjut. Ketua BPMJ Gemim Haleluya KUI ternyata juga adalah Ketua BPMW ya. Dan Ketua KPRJ juga adalah Ketua KPRW wilayah Kawan-Kawan 2. Kita skip saja ya. Sorry Kak Manli. Oke, kemudian dari Gemim Immanuel Rano Lambot ada Pendeta Debbie Mana Roinzong MTH, dan Ketua KPRJ-nya ada Kak Melisa Kaparang. Ya, Kak Melisa Kaparang. Dan jemaat selanjutnya adalah Gemim Efrata Kanonang. Pendeta Fona Kalalo STH sebagai Ketua BPMJ, dan Kak Dr. Desi Kasenda Panto sebagai Ketua KPRJ-nya. Oke, masih ada lagi kah? Oh, tidak ada. Ternyata hanya 1, 2, 3, 6 jemaat di wilayah Kawan-Kawan 2. Ya, memang mesti perlu kerja keras ya, kerja keras, karena HPR ini memang tidak mudah. Banyak kepanitiaan yang dilaksanakan itu jemaatnya sewilayah itu lebih banyak ya. Tapi saya yakin dengan pengalaman dari teman-teman yang ada di Kawan-Kawan 2, mereka pasti bisa melaksanakan. Ya, kita doakan saja. Nah, kemudian inilah logo yang disematkan di dalam pelaksanaan kepanitiaan ini. Nah, ini ada artinya. Ternyata ini logo ini artinya sebagai simbol dari hasil bumi di Kawan-Kawan 2. Ada kacang ya dan lain-lainnya, tapi lebih ke ini petani kacang nih di bagian sini. Karena potensi 6 jemaat yang ada di wilayah Kawan-Kawan 2 sebagai petani kacang dan pengrajin rumah panggung. Jadi terbentuklah arti logo ini ya. Dan juga ini simbol yang terhubung inspirasi anak tangga yang menghubung setiap area di Bukit Kasih, merepresentasikan hubungan kasih dan persaudaraan. Yes, alright. Nah teman-teman di sini juga kalau teman-teman mau bikin logo ini ya, bisa menghubungi kakak-kakak di bidang TKPRS, dan boleh add ya Kak Andrew di @n_redrow ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Inilah jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk ibadah agung akan dilaksanakan di Jemaat Tombasian Atas hari Jumat jam 10 sampai dengan selesai. Jumat tanggal 8 ya guys. Kemudian ada di tanggal yang sama ada acara Cermat Alkitab seri A yang akan dilaksanakan di Jemaat Haleluya KUI. Berarti setelah ibadah langsung menuju ke Jemaat Haleluya KUI untuk CCA seri A. Dan CCA seri B akan dilaksanakan besoknya tanggal 29 Januari di Kalvari Tombasian Atas. Kemudian hari Jumat juga akan ada CCA Pembina Remaja. CCA Pembina Remaja di Ebenezer Tombasian Bawah. Kemudian pidato bahasa Indonesia Taruna dan Madya akan dilaksanakan di Bukit Sion Kanonang. Nah, tanggal 29 Januari. Oke, pidato bahasa Inggris Taruna dan Madya hari Jumat tanggal 28 Januari jam 2 siang sampai selesai di Immanuel Rano Lambot. Kemudian Pusana Gereja Putra dan Putri mulai hari Jumat sampai hari Sabtu dimulai jam 2 siang bertempat di Efrata Kanonang. Oke guys. Dan terakhir adalah lomba lari 5 km Putra dan Putri bertempat di Sion Kanonang untuk startnya dan berakhir di Efrata Kanonang. Oke guys. Dan akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 8 jam setengah 4 sore guys. Oke. Nah ini boleh di screenshot atau di foto. Kita akan skip. Tidak usah lama-lama di sini. Oke, pendaftarannya boleh cek di sini.
Dan ini ketentuan lomba umum. Kayaknya perlu disampaikan sejenak tentang ketentuan lomba umum, khususnya di umur ya. Karena sesuai tata gereja, remaja itu adalah umur anggota jemaat yang berusia dari 12 tahun sampai dengan 16 tahun 364 hari. Tapi untuk lomba-lomba sinodal ya, kita ada allowance sampai dengan 1 tahun, yaitu 17 tahun 364 hari. Jadi jangan sampai ada yang komplain tentang umur ketika mengikuti lomba, kenapa sih ada yang 17 tahun? Nah, jadi ada allowance, ada pengecualian untuk kegiatan lomba di tingkat sinode atau di arah sinodal. Dikarenakan untuk usia 17 tahun atau 16 tahun itu ya beti-beti, ya, beda-beda tipis dari perawakannya, dari mungkin suaranya, itu semua dinilai. Dan ini penting sekali untuk juga sebagai dia ada semacam batu loncatan untuk nantinya masuk ke pemuda. Ya. Oke. Nah, untuk Madya berusia 12 sampai 14 tahun, 364 hari ini, dan selanjutnya adalah Taruna. Dan untuk pembina adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas pada saat hari pelaksanaan. Ya, pendaftarannya melalui sikat. Sikat itu bukan sikat baju ya, bukan, tapi sistem aplikasi ya, informasi teknologi dari Gemim. Nah, oke, kita bisa screenshot yang ini atau bisa juga dilihat kembali, di pause saja kemudian di foto ya. Ini. Nah, ini juga penting untuk mungkin dijelaskan ya, bahwa semua peserta atau semua yang akan terlibat di lomba-lomba tersebut harus ada surat vaksin ya, at least one shot atau 1 kali vaksin. Nah, bisa juga kalau misalnya sudah tidak ada, boleh ada foto dan dipeduli lindungi. Oke, dipeduli lindungi. Oke, sampul partisipasi kegiatan ya kita tahu bersama teman-teman ya, apalagi yang lagi menonton kakak-kakak pembina atau juga adik-adik remaja, kita kan mau ikut kegiatan sinodal dan panitia itu pasti akan bekerja keras. Nah, marilah kita saling membantu ya, kita berikan mereka juga bantuan lewat sampul partisipasi kegiatan ya, untuk membantu mereka. Oke guys, nah ini bisa di foto juga atau di pause dan bisa dicatat yang hal-hal yang penting, dan semuanya itu kita bisa koordinasi dengan teman-teman di PMB atau bidang pengembangan minat dan bakat KPRS Gemim. Ya, ada Kak Boni sini sebagai ketua bidang. Ini saya bold di sini nama-nama dan orang-orang tertentu yang dapat kita hubungi untuk berkonsultasi. Ya. Nah, technical meeting, guys, akan dilaksanakan pada tanggal 8 hari Sabtu ini. Nah, video ini saya buat tanggal 6. Jadi 2 hari lagi, lusa, akan dilaksanakan technical meeting yang pertama. Ya, bertempat di Haleluya KUI jam 9 pagi. Nah, kemudian technical meeting yang kedua termasuk juga pencabutan undi untuk lomba-lomba akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Januari. Nah, sekaligus untuk merampungkan semua pendaftaran guys ya. Nah, ini bertempat di Immanuel Rano Lambot jam 9 pagi sampai selesai, dan ini adalah biaya pendaftaran kegiatan. Bisa di pause kemudian di foto supaya teman-teman bisa dapatkan informasi. Oke guys, kita lanjut. Ini juga untuk penilaian poin untuk juara umum. Nah, juara umum di sini adalah misalnya dalam satu wilayah ya, misalnya wilayah saya Kalawat 3. Kalawat 3 ada 6 jemaat yang ikut, misalnya ya 6 jemaatnya mengikuti lomba. Kemudian ternyata berhasil memenangkan beberapa atau berhasil mendapatkan peringkat atau juara 1 atau juara 2 dan juara 3 ya. Nah, poin-poinnya dihitung seperti ini guys. Nah, ketika ditotal semuanya dan itu dihitung sebagai poin untuk penilaian juara umum. Semakin banyak tentu saja semakin dekat ke juara umum ya.
Nah, tentu tiap lomba itu berbeda-beda poinnya, karena ada lomba yang kelompok, ada yang personal ya. Seperti CCA itu kelompok, sedangkan pidato bahasa Indonesia dan juga pidato bahasa Inggris serta lari dan busana gereja itu personal atau seorang sendiri ya. Oke. Nah, untuk bahan CCA teman-teman sekalian, ini kita masuk per lomba ya, untuk ketentuan khususnya. Nah, bahan lomba untuk seri A dan seri B adalah Injil Markus, dan untuk seri pembina remaja, advance dan juga intermediate adalah kitab Esra. Nah, ini ketentuan umum lomba CCA. Yang dapat saya jelaskan di sini adalah mungkin ini nih. Nomor 3, peserta yang termasuk dalam kategori seri A tidak dapat mengikuti kategori seri B, dan demikian sebaliknya seri B ke seri A. Kenapa? Karena adik-adik remaja yang sudah ada di seri A, ya istilahnya mereka sudah lebih levelnya lebih di atas ya. Dan ketika dia mau turun ke bawah, selain tidak ada regenerasi, itu juga bisa ya istilahnya apa ya, agak ya curang-curang dikit. Curang dikit artinya ya kita berkompetisi di level yang berbeda, sehingga ya berikanlah kesempatan untuk seri B ya mengaktualisasikan dirinya lewat lomba CCA ini ya. Jangan mengganggu mereka untuk apalagi motivasinya untuk menang. Waduh ya, biarlah berkompetisi di seri yang sama supaya kan benar-benar diuji ya competitiveness dari tim CCA-mu itu benar-benar top lah ya kan. Nah, kemudian sama juga ya dari seri B ke seri A. Selain itu juga istilahnya agak menghambat karena tim ada yang personal seri B mungkin ya daya saingnya berbeda dengan yang seri A. Tapi itu semua tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan. Yang pasti di sini pada saat kakak-kakak pembina itu sudah mendaftarkan nama-nama tim di seri A dan seri B, itu tidak bisa di switch unless kecuali itu dilakukan sebelum mendaftar ya. Nah, jadi seperti itu guys. Oke. Nah, oke. Untuk kategori pembina otomatis ya tidak bisa mengikuti yang taruna, apalagi madya. Untuk kategori pembina tidak dapat mengikuti kategori taruna, dan peserta taruna tidak boleh mengikuti kegiatan kategori madya. Ini ada hubungannya dengan usia. Oke guys. Nah, tidak diperkenankan melakukan pergantian peserta setelah perlombaan dimulai. Jadi ya sejalan dengan yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa kalau pergantian itu dilakukan sebelum pendaftaran atau ya sebelum dilaksanakan lomba, maka it's fine. But if you do it during the competition, then it's you will be disqualified. Ya, Oke, tidak dapat melanjutkan lomba. Nah, ini juga yang penting, apabila ada peserta yang mengalami halangan, maka regu tersebut diperkenankan untuk melanjutkan lomba dengan regu yang tersisa. Ini apakah dia sakit atau dia tidak bisa mengikuti lomba, maka lomba tetap akan dijalankan, regu itu akan tetap masuk di dalam perlombaan, tetapi dengan jumlah atau komposisi yang tersisa. Nah, yang lainnya sudah sangat baku, tinggal di pause dan juga di foto ya. Nah, oke. Ini juga sudah sewajarnya. Yang mungkin perlu disampaikan di sini adalah inilah peserta, daftar peserta CCA seri A, Madya dan Taruna. Nah, ini ya. Oke. Sudah bisa di shot saja, di foto.
Oke, nah kita lanjut. Ini ada teknis pelaksanaan lomba CCA. Nah, CCA ini adalah salah satu lomba tingkat sinode yang cukup banyak antusiasme dari peserta, supporter, dan juga pembinanya. Karena memang ini membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Mereka membentuk tim, kemudian latihan sedemikian lama, sedemikian baiknya sehingga mereka tampil di kegiatan seperti ini, kegiatan sinodal. Oke, kita lanjut. Di babak penyisihan diikuti semua peserta dan dilaksanakan dalam bentuk tes tulisan, guys. Kemudian dalam hasil penyisihan ini diambil 27 regu dan dari nilai yang tertinggi. Nah, apabila terdapat lebih dari 27 regu yang mendapat nilai terbaik, maka akan diberikan soal tambahan dalam bentuk lisan rebutan. Ya, jadi misalnya di peringkat 27 itu ada 3 regu dengan nilai yang sama, maka mereka akan memperebutkan mana nilai yang terbaik. Dan bisa juga ada opsi yang lain adalah semua tim 27 regu ini akan mendapatkan soal tambahan dalam bentuk lisan rebutan, dan disitulah akan terjadi perbedaan nilai ke depannya. Dan kemudian jika tidak lebih dari 27 regu, maka akan diambil 18 regu dengan nilai yang terbaik. Kemudian akan demikian jika jumlah regu tidak sampai 18, maka juga akan diambil 9 grup dan akan langsung masuk ke babak semifinal. Tetapi melihat konstelasi yang ada, melihat antusiasme dari remaja yang ada di Sulh Antero Gemim ini, namanya CCA pasti banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembina remaja akan diambil 18 regu terbaik dengan kategori sebagai berikut. Peringkat 1 sampai 9 akan disebut advance, peringkat 10 sampai dengan 18 akan disebut intermediate. Dan untuk kategori pembina remaja setelah babak penyisihan akan langsung masuk ke babak semifinal. Nah, namun apabila peserta tidak mencapai 18 regu, maka akan diambil 9 regu dengan nilai terbaik dan langsung dilombakan satu kategori saja, yaitu advance. Oke. Kemudian babak perempat final untuk kategori taruna dan madya diikuti oleh 27 regu terbaik dari hasil babak penyisihan. Kemudian penempatan regu akan ditentukan lewat cabut undi dan tidak ada pemisahan bagi regu yang berasal dari jemaat yang sama. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya satu jemaat itu mengutus lebih dari satu grup, maka kalau misalnya dia di dalam satu grup itu tidak akan dipisahkan ke grup yang lain, tetap akan berlomba di grup yang sama. Jadi memang benar-benar ada dalam perlombaan sistem turnamen, yes, that's the word I'm looking for. Nah, soal dalam bentuk wajib jawab dan lisan rebutan. Kemudian babak semifinal, untuk penempatan regu akan ditentukan lewat cabut undi dan soal dalam bentuk wajib jawab dan lisan rebutan itu sama dengan yang sebelumnya. Berbedanya di babak final, guys. Babak final diikuti oleh 3 regu pemenang dari setiap putaran pada babak semifinal. Soal dalam bentuk wajib jawab dan rebutan, penempatan regu mengikuti pola hasil babak semifinal. Nah, ini teknis dan waktu menjawab. Di babak penyisihan, jawaban ditulis dengan rapi pada lembar jawaban yang disediakan oleh panitia dan tidak boleh ada coretan di lembar jawaban. Kalau ada coretan, maka tidak boleh diganti dan dinyatakan tidak dapat mengikuti ke tingkat selanjutnya, ya, babak selanjutnya. Gunakanlah ballpoint berwarna hitam, jangan yang lain, warna lain ya, guys. Nanti kasihan sekali hanya karena ballpoint tidak bisa lanjut ke
babak selanjutnya. Ya, nanti bisa dicek di sini. Ya, ini teknis-teknisnya, teman-teman bisa pause saja dan juga kemudian foto. Ya, ini adalah baku, ya, ini adalah petunjuk baku dari kegiatan CCA. Nah, nanti teman-teman, kakak-kakak pembina yang mungkin nonton ini ya, kalau misalnya ada yang belum tercatat di sini, boleh tulis komen di bawah dan kita akan mediasi dan kita tanyakan pada KPRS. Atau juga bisa langsung menghubungi KPRS khususnya di bidang pengembangan minat bakat. Yes, ini ada teknis penilaian di sini. Nah, teman-teman juga bisa foto di sini. Kita akan lanjut ke lomba yang lain supaya tidak lama-lama kita menonton video ini. Ya, pastinya ada diskualifikasi dan protes, sudah diatur semuanya. Nah, pidato bahasa Inggris, peserta dibedakan menurut kategori Madya dan Taruna dan tidak dibatasi pesertanya. Jadi kalau jemaat kakak-kakak yang mau mengutus lebih dari satu, silahkan. The more the merrier, isn't it? Nah, tema dari pidato adalah tema Gemim 2018 sampai 2022. Dan juga tema di seputaran remaja bagi Kristus, itu visi dari remaja Gemim. Teks pidato dimasukkan 3 rangkap dan bisa dimasukkan sebelum naik ke panggung kepada panitia. Nanti panitia akan berikan pada juri. Durasi waktu yang diberikan adalah 7 menit maksimalnya dan akan diberikan timer dan berbunyi kalau dia sudah habis. Nah, peserta yang tidak tampil atau tidak ada sampai pada panggilan ketiga dengan nomor urut naik panggung, maka akan didiskualifikasi. Jadi tidak ada dilempar ke belakang, guys, ya. Jadi diskualifikasi. Karena bayangkan ya, kalau misalnya ada 100 peserta dan kalau pidato bahasa Indonesia yang memang seperti itu, guys, banyak pesertanya. Kemudian dilempar ke belakang. Wow, sampai pagi. Oke, kita lanjut. Peserta yang tidak layak dari segi umur juga akan didiskualifikasi. Jadi pastikan kakak pembina mengutus adik-adik remaja yang usianya di bawah 18 tahun untuk taruna, ya. Artinya sesuai dengan kategorinya, Madya atau Taruna. Oke, guys. Peserta dapat membawakan pidato dengan menggunakan teks atau juga boleh tidak menggunakan teks, tapi penilaiannya tentu saja berbeda, ya. Nah, peserta juga harus menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan. Nah, teman-teman, untuk laki-laki ya kemeja, celana kain, pakai ikat pinggang, jangan lupa pakai sepatu yang serasi, juga dengan kaos kakinya. Kalau pakai sepatu warna hitam, jangan pakai kaos kaki warna putih ya, adik-adik. Pakai yang warna gelap saja. Oke? Jangan lupa pakai dalaman supaya memang benar-benar rapi. Untuk lari 5 km, nah ini kategorinya putra dan putri dan Madya serta Taruna. Jadi 2 kategori dan 2 juga kategori di bawahnya. Nah, sehingga Madya putra putri, Taruna putra putri. Oke, guys. Nah, akan mendapatkan nomor punggung dan nomor dada dan jemaat dapat mengutus lebih dari 1 orang peserta. Tidak diperkenalkan tim ofisial atau juga pembina mengikuti dengan kendaraan bermotor. Ini jika kedapatan mengikuti dengan kendaraan bermotor, maka akan didiskualifikasi. Ini sudah jelas tertera di sini, ya. Dan jangan khawatir adik-adik, mengikuti lomba lari, panitia akan menyediakan minuman di jalan. Oke, nanti juga bisa ditanyakan di technical meeting ya, guys. Nah, busana gereja juga dibedakan antara putra dan putri. Setiap peserta atau setiap jemaat maksudnya dapat mengutus lebih dari 1 peserta, tidak dibatasi dan akan mendapatkan nomor urut dan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dengan membawa Alkitab. Ya. Durasi maksimal tampil adalah 5 menit, jadi bisa dilatihan ya, latihan di
di gereja, di halaman gereja bisa dengan durasi 5 menit dengan menggunakan lagu bertemakan Remaja Kemim atau lagu-lagu yang di-upload di websitenya Remaja Kemim. Jadi cari saja yang di sana, dan sebagai contoh nanti saya taruhkan salah satu lagu Remaja Kemim di kolom deskripsi ya guys. Nah, nanti sewaktu-waktu teman-teman bisa pause dan juga foto untuk menambah informasi. Kalau jangan saya terlewatkan tidak menjelaskan, nanti bisa dilihat, dibaca saja. Ini hadiah-hadiahnya, teman-teman bisa lihat. Oke ya guys, kita lanjut, dan ya demikianlah panduan teknis yang boleh dijelaskan secara singkat. Ini menit ke-30. Dan kiranya ini juga bermanfaat, membantu teman-teman kakak pembina untuk mempersiapkan diri. Jadi ingat, ada technical meeting nanti tanggal 8 Januari di Haleluya Kayu Uwi, dan juga technical meeting kedua tanggal 22 Januari di Rano Lampot. Ya, nanti cek lagi, bisa drag ini video ke awal-awal. Oke. Nah, ini sudah ditandatangani, proposalnya sudah lengkap, dan ya semoga bermanfaat. Semoga kakak-kakak mempersiapkan adik-adiknya, dan semangat yang baru di tahun yang baru ini, dan momentum Hari Persatuan Remaja. Jadikanlah momentum ini sebagai momen untuk mempersatukan, ya, momen untuk bersatu. Karena kedepannya pasti akan banyak tantangan. Dan satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan dan rintangan adalah di dalam Kristus, dan bersatu dalam satu tubuh Kristus, dan tetap percaya, mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban di segala pertanyaan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Dan di channel ini saya memuat informasi-informasi tentang pelayanan remaja, dan juga pelatihan-pelatihan secara singkat bagi remaja dan pembina remaja, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada, dan juga renungan-renungan baik untuk remaja maupun renungan umum seperti MTPJ yang saya posting setiap hari Kamis di setiap minggunya untuk pembacaan di minggu depan dan minggu yang berjalan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.